Oke, salah satu informasi yang masih misterius nih sampai sekarang ini di era Shinobi itu adalah tentang asal-usul sebuah klan. Masih banyak sampai sekarang beberapa daftar klan yang belum digambarkan secara merata nih, namun di era Boruto sudah berpindah ke masa Otsutsuki. Nah, gebrakan Masashi Kishimoto untuk membuat voting Naruto Top 99 adalah langkah yang sangat bagus. Dan dari semua bagian negara, Jepang, Asia, Europe, dan seluruhnya ada beberapa daftar karakter yang telah masuk trending. Salah satunya adalah Minato. Asumsi kita sih mungkin sama ya. Kenapa kita masih mencari Minato? Ya karena dia itu memiliki misteri-misteri ini yang belum terungkapkan pasti. Nah, salah satunya adalah latar belakangnya sendiri. So let's go, kita breakdown mulai dari sini. Yo nakama, Shinobi DRTV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai misteri-misteri Minato yang belum terungkapkan sampai sekarang. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like and kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Informasi mengenai voting Naruto Top 99 menjadi daya pikat menarik sendiri nih perihal beberapa karakter-karakter yang dulu minim jam tayang, atau informasi misterius tapi dari tiap karakter yang sebenarnya memiliki potensi untuk dikembangkan lagi. Nah, voting yang sudah berjalan hampir 1 bulan itu memiliki nama Minato sebagai top 1-nya dari seluruh dunia. Kisah Minato memang selalu menarik nih untuk terus dikulik setelah kemarin kita menggambarkan cerita Minato sendiri yang konon dianggap shinobi yang belum tentu lahir 1000 tahun sekali, karena kejeniusan itu membuat Jiraiya itu awalnya menganggap bahwa Minato muridnya yang akan menyatukan dunia shinobi lebih damai lagi sesuai ramalan Gamamaru, dan itu adalah prediksi Jiraiya kala itu. Nah, ada alasan kuat kenapa informasi Minato itu terus dicari. Pertama adalah latar belakang klan Namikaze. Nah, dalam catatan sejarah lama memang latar belakang bagaimana Minato kecil tumbuh memang hanya diperlihatkan ketika ia sudah berada di Konoha sendiri. Dia adalah shinobi muda berambut kuning dan dalam ruangan kelas itu dia terkesan pendiam, tetapi sesekali akan hiperaktif nih jika mengawasi Kushina karena rambutnya sangat kuat secara fisik dan memiliki rambut merah yang menawan. Minato hanya digambarkan seperti itu, tapi ternyata identitas Minato sebenarnya menyimpan cerita-cerita seru yang konon dianggap sebagai salah satu bagian dari sejarah klan yang mengesankan. Klan Namikaze itu adalah sebuah klan yang luar biasa di masa itu. Klan Namikaze dianggap memang sudah punah pada masa lalu, tetapi ada kabar yang beredar kala itu bahwa klan itu memiliki hubungan kekerabatan dengan klan Usushio Gakure. Dan dari informasi yang beredar, klan ini sempat ada sangkut pautnya dengan Madara di masa lalu. Entah apakah Madara terlibat dalam kemusnahan klan Namikaze atau Madara sendiri memang memiliki hubungan dengan salah satu bagian dari anggotanya. Yang jelas, klan Namikaze itu memiliki identitas rambut kuning menyala nih, dan para shinobinya dikenal menguasai berbagai macam teknik-teknik penyegelan dan juga pengawasan dari berbagai teknik khusus. Itulah kenapa Minato juga bisa menggunakan berbagai macam teknik luar biasa yang pernah diperlihatkan sampai sekarang ini. Nah, dengan informasi Naruto Top 99 nih, dengan voting yang tertingginya itu adalah Minato. Jika ia menang dan dipilih, maka ia akan menjadi bounce back nih, pengungkapan sebenarnya seperti apa klan Namikaze di masa lalu dan pengaruhnya bagi dunia shinobi. Alasan berikutnya kenapa orang penasaran dengan Minato itu adalah kedua cara Minato mempelajari sesuatu. Ini menarik. Sebagai orang yang dikenal seorang yang jenius di abadi di masanya, cara Minato dalam mempelajari sesuatu itu atau mengembangkannya memang terbilang sangat unik dan cepat. Minato sendiri menguasai berbagai macam teknik yang mengesankan. Salah satunya adalah Rasengan. Hal yang harus ditampilkan adalah adaptasinya nanti bagaimana sih cara Minato itu dalam mengamati biju dama dari para monster berkor itu, sampai akhirnya Minato mencoba dan mengembangkan untuk tekniknya sendiri. Tanpa ia menyadari dulu nih, ada seorang keturunan Otsutsuki yang telah menggunakan teknik yang sama yang ia kembangkan dan dikenal sebagai Rasengan. Nah, proses Minato sampai menyempurnakan tahapan itu seperti apa hingga diberikan kepada Jiraiya untuk lebih disempurnakan lagi adalah sesuatu yang menarik untuk dimunculkan. Selain itu, gimana cara Minato juga menguasai teknik seperti Hiraishin no Jutsu. Nah, cara Minato dalam mengembangkan teknik Nidaime Tobirama memang menakjubkan. Dia pada akhirnya membuat dirinya sendiri sebagai yang tercepat di eranya. Minato bahkan bisa menyempurnakan nih menjadi ke beberapa versi kecepatan sampai akhirnya teknik itu dikenal sebagai Hiraishin no Jutsu. Proses Minato mempelajarinya seperti apa harusnya akan tambah menarik jika ditampilkan lagi nih dalam adaptasi anime atau manganya nanti jika itu benar-benar akan dirilis. Berikutnya, bagaimana ia mempelajari soal Fuinjutsu Shinigami.
Ya, teknik Shikibuji memang terbilang langka nih, dan hanya beberapa shinobi kelewat elit yang menguasainya. Hiruzen Sarutobi, Orochimaru Sannin, dan Kilat Kuning Minato yang bisa menggunakannya. Seperti yang kita bilang tadi, klan Namikaze itu konon ada hubungannya dengan klan Usushio Gakure, di mana itu adalah kumpulan klan dari Uzumaki di masa lalu. Nah, Minato sendiri mendapati teknik ini dari belajar melalui catatan manuskrip Uzumaki, dan kemudian ia menguasai teknik Shinigami. Nah, yang menarik proses mendalam Minato dalam menguasai teknik itu memang belum ditampilkan secara gamblang. Jadi kami pikir itu akan lebih seru lagi jika bisa ditampilkan dalam adaptasinya. Dan terakhir nih, itu adalah tentang Biju mode Minato. Nah, ini nyambung dengan Shinigami tadi. Selepas ia menyegel Kyuubi kala itu, Minato tuh membaginya menjadi 2 cakra Yin dan juga Yang. Salah satunya untuk dirinya dan satunya untuk putranya kala itu. Dan disanalah misteri besarnya. Kenapa? Karena dalam perang Shinobi keempat nih, ketika kemunculan Minato pertama kali, Kurama dalam diri Naruto saja tuh sampai terkejut. Bagaimana Minato melakukannya? Ya, Kurama merasa cakra besar dari sebagian dirinya yang ada pada tubuh Minato itu bangun nih. Nah, itu adalah kemampuan cakra Biju. Minato ternyata juga bisa menguasainya. Nah, yang menarik, Kurama saja itu bingung bagaimana proses Minato itu mendapati kekuatan itu tadi. Sementara dia sendiri itu langsung meninggal setelah kejadian kala itu. Dan selepas itu pula, ia memindahkan sebagian cakra tersebut dalam dirinya. Dari cakra Biju itu, Minato mendapati pahlawan berbagai adegan nih, penyelamatan aliansi Shinobi. Nah, dia bergerak bak layaknya Naruto, tetapi dengan perpaduan perpindahan super cepat khasnya sebagai Konoha Kiroi no Senko, sang kilat kuning tercepat dalam sejarah Shinobi murni. Dan kami pikir nih, proses itu akan sangat menarik banget jika tim studio dan juga Kishimoto Sensei itu mengadaptasi jalan cerita lebih lanjut lagi perihal manga dan animenya. Kisah tentang cara Minato mendapati kemampuan-kemampuan itu tadi. Jadi semua informasi lain dan data itu memang alasan sangat kuat kenapa banyak dari kita itu membuat Minato, karena masih banyak sekali misteri yang belum terungkapkan pasti nih perihal dirinya, latar belakang, dan cara dia mempelajari sesuatu. Next, jika kalian merasa sesuai dengan video seperti ini, kita akan bikin shinobi lain yang masuk dalam kategori voter tinggi lainnya. Maybe Shunshin Konoha yang bisa mengimbangi kecepatan Minato, Shisui sang teleporter. That's really interesting. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai misteri-misteri Minato yang belum terungkapkan sampai sekarang ini. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.